terkait siapa saja pihak yang seharusnya memiliki peranan penting dalam mengedukasi dan menginformasikan ya mengenai ekopreneurship ya ataupun pengusaha yang mengedepankan keramahan lingkungan ya dalam sebuah usaha gitu ya. Nah, siapa nih kira-kira pihak-pihak yang efektif ya untuk menyampaikan kepada masyarakat luas ya agar ketika masyarakat ataupun UMKM ingin membuka usaha ataupun ekspansi usaha mereka, nah itu mereka menginternalisasi ekopreneurship ya ataupun jiwa wirausaha yang ramah lingkungan ya ke dalam praktek bisnisnya. Nah, itu kira-kira siapa saja pihak yang semestinya atau idealnya terlibat. Karena sebagaimana kita tahu ya, ini kan ada corong ya, corong natural step nih. Ya, di mana sumber daya resources terbatas ya atau kurvanya menurun, sedangkan katanya demand ataupun permintaan manusia ya atau kepuasan itu manusia nggak pernah puas ya keinginannya tumbuh terus ya, yang tadinya produk belum ada sekarang jadi ada, nah itu tambah lagi ya, gaji 10 juta belinya ABC, gaji 20 juta ABCDE dan seterusnya ya makin banyak. Nah, akibatnya nggak ketemu nih antara konsep ya sumber daya yang terbatas tadi dengan keinginan manusia yang tidak terbatas ya, ini hukum ekonomi ya, sehingga akan ada negatif spread ya pada perjalanannya gitu ya. Nah, maka tentunya kaitannya dengan jiwa wirausaha, untuk mengimplementasikan ekopreneurship dibutuhkan inovasi ya, kreativitas dan juga ya potensi-potensi eh, pemikiran-pemikiran kreatif dan juga penyesuaian-penyesuaian bisnis ya, sehingga resources bisa naik, bisa kita tingkatkan sumber daya ya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya itu bisa bertambah, sedangkan di sisi lainnya kita bisa mereduce atau mengurangi demand ya, mengurangi tadi hawa nafsu kita untuk eh, impulse buying ya, untuk beli-beli yang memang bukan prioritas gitu ya. Nah, kalau hal ini tercapai gitu ya, nah ini adalah salah satu goalsnya dari pengimplementasian ataupun penginternalisasian ekopreneurship ya, atau pengusaha yang mengedepankan praktek ramah lingkungan. Ya, sebagaimana kita tahu, sekarang topik circular ekonomi sangat booming gitu ya. Bahkan universitas di luar ya ada jurusan tersendiri mengenai circular ekonomi ya. Di mana kalau dulu linear ekonomi ya udah gitu ya, dari sumber daya alam, kemudian diproses pabrik, dibeli oleh konsumen, dipakai, habis ataupun rusak dibuang gitu ya. Nah, tapi konsep belakangan yang booming circular ekonomi diusahakan sebisa mungkin ya meminimalisir limbah buangan ya, kalau bisa menjadi produk yang bisa diolah ulang gitu ya, didaur ulang gitu. Kalau dulu sebelumnya ada fase recycle ekonomi, mungkin hanya mengolah satu kali dua kali gitu ya, kemudian tetap masuk tempat sampah gitu ya. Kalau sekarang circular ekonomi sebisa mungkin mengurangi sampah yang dihasilkan gitu ya, karena terus di reuse, recycle, recovery dan repair ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada limbah buangnya. Nah, siapa saja kira-kira nih pihak yang dibutuhkan untuk ya mensupport kebutuhan ataupun fenomena tadi ya. Macam-macam ya, teman-teman eh, sudah menjawab ya. Ada dari ya tentunya ada LSM, NGO gitu ya, tokoh masyarakat ya juga penting, perusahaan tentunya juga penting, baik dalam menghasilkan produknya maupun mengedukasi konsumennya ya. Pemerintah juga penting ya, karena bisa membuat kebijakan yang salah satunya banyak, terutama di negara berkembang yang sifatnya down ya, top down ya, mau quote and quote memaksa pelaku usaha ya untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan, dan ini sudah mulai banyak eh, perusahaan yang menerapkan, khususnya perbankan, karena dinilai perbankan adalah salah satu lembaga yang dinilai cukup sentral ya dalam hal dalam hal mendistribusikan ataupun menyalurkan dana dari surplus unit kepada defisit unit ya. Kalau melewat perbankan ya, jadi yang mau pinjam tuh mereka harus comply dulu terhadap lingkungan, baru bank kasih uangnya di checklistnya gitu ya. Nah, itu simpelnya ya kenapa pemerintah dalam hal ini menggandeng OJK ya, dan juga perbankan. Dari sisi perusahaan juga, pemerintah melalui kebijakan top down-nya sudah
mewajibkan emiten ya atau perusahaan yang go public yang TBK untuk membuat sustainability report ya. Kalau nggak salah itu di milestone-nya mulai wajib tahun depan ya, tahun depan. Tapi banyak perusahaan yang sudah mulai punya sustainability report dari sekarang ya. Kalau perbankan itu udah mulai disyaratkan dari beberapa tahun kebelakangan ya. Bank Mandiri udah punya dari 2016 itu udah ada ya. BRI sama ya, bank-bank asing juga sama, HSBC, kemudian Rabu Bank ya, termasuk di tempat saya Bank Muamalat itu juga punya, karena sebagai first mover ataupun inisiator ya dalam praktek keberlanjutan itu ya. Nah, dinilai efektif ya tadi pemerintah. Kemudian ya pimpinan politik ya, ini secara teorinya ya, pimpinan politik karena mungkin ya banyak tampil di media ya, maka pimpinan politik juga perannya perlu dipertimbangkan ya. Begitu juga dengan public figure ya. Kemudian tadi regulator bisa OJK ya ataupun regulator apa lainnya gitu ya. Kemudian akademisi ini juga bisa ya, peran akademisi itu juga bisa melalui pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kalau misalkan kita bicara konteks dosen, itu tugasnya nggak hanya ngajar ya, mengajar itu hanya salah satu bagian yang dilakukan, tapi ada dua pilar lainnya yang juga harus dilakukan ya. Yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat ya, yaitu memberikan keterampilan kepada masyarakat ya dalam topik-topik tertentu. Salah satunya bisa ya mengenai topik keramahan lingkungan ini gitu ya. Kemudian media juga penting ya, tentunya masyarakat yang sedikit-sedikit sekarang ini ya apa media sosial sangat berperan ya dalam hal percakapan gitu ya.